Hipotalamus selain menjaga keamanan, 2, pusat makan dan minum. Karena laki-laki lebih lebar, berarti lebih cepat lapar siapa? Laki-laki. Maka perhatikan makan minum laki-laki. Perhatikan makan minum suami. Perhatikan makan minum anak laki-laki. Perhatikan makan minum kalau kita punya tim ada laki-laki di situ. Perempuan pusat makan minumnya kecil. Ini gambarnya cuman merah itu, ya. Nah, laki-laki senang sekali kalau sampai di rumah, bapak-bapak kan itu tuh. Maka di rumah harus ada meja sendiri ya Bu. Dia akan taruh HP, taruh laptop, taruh pulpen. Pada saat dia taruh, tidak suka ditanya-tanya. Biarkan saja. Setelah itu biasanya dia ke meja makan, buka tudung saji. Itu laki-laki. Dia senang kalau buka tudung saji, ada jamuan makanan di situ. Nggak usah banyak, mungkin 2 saja. Itu otaknya langsung pas. Walaupun mungkin bukan ibu yang masak. Karena masak itu sebetulnya bukan harus perempuan saja. Masak itu bakat. Ada perempuan yang bakatnya masak, itu bersyukur banget jadi istri, pandai masak. Tapi ada suami yang lebih bagus masakannya. Tidak apa-apa. Saya termasuk istri yang bakat memasaknya sangat terpendam. Jadi makanan itu saya beli. Atau pesan sama adik. Yang penting ada makanan dia. Ya. Cuman buka tudung saji dan tidak dimakan karena mungkin sudah makan di luar. Tidak apa-apa. Ibu-ibu di Jakarta, ibu muda kadang mengatakan begini, percuma katanya. Percuma saya masak dia nggak makan. Tidak percuma. Ya, tugas kita adalah menyiapkan. Yang pandai masak asik banget, tapi menyiapkan. Dia makan atau tidak bukan urusan istri. Ya, ingat baik-baik. Karena laki-laki setiap buka tudung saji, ada makan minum, itu cocok di otaknya itu. Dan dia selalu ingat itu, insya Allah. Dan juga yang punya anak laki-laki. Kalau mau nasihat kita diingat atau diterima dengan baik, nasihatilah anak laki sambil makan. Dan karena hipotalamus juga, maka laki-laki tidak suka ditegur di depan orang lain. Itu makanya suami-suami tidak suka ditegur istri depan orang lain. Anak laki-laki juga tidak suka ditegur di depan orang, bahkan itu adiknya sekalipun. Maka ajak makan. Ibu yang punya anak laki, seandainya ada PR, 9 nomor sudah dikerjakan, tinggal 1 nomor. Anak laki bilang begini, Bunda, aku lapar, tolong kasih makan dulu. Perempuan kadang-kadang tidak bisa merasakan laparnya laki-laki. Karena hipotalamus kita kecil sekali, nggak ada setengahnya. Banyak ibu-ibu ngotot. Tanggung nak, 1 lagi nak, 1 lagi nak, 1 lagi. Padahal anak laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam dia lapar. Maka kasih makan dulu. Supaya anak laki-laki tidak tantrum, tidak ngamuk. Dan kalau ibu mau ada nasihat, ya ajak dia kita makan berdua, kasih nasihat. Tapi bukan dimarahin ya. Karena kalau lagi makan ibu marahin, besok-besok dia muntah kalau lagi makan. Ya, paham ya Bu? Pusat makan dan minum. Apalagi? Pusat tidur. Pusat tidur. Ya, mana slide-nya lagi Mas Somik? Pusat tidur. Hipotalamus pusat tidur. Ibu, siapa yang sering ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur? Belum selesai ibu ngobrol, bapak sudah tidur. Tidak usah marah. Kenapa? Memang pusat tidur laki-laki lebih
lebar. Dan kalau bapak tertidur berarti dia capek sekali, Bu. Karena bersamaan pusat tidur itu adalah pusat menjaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi. Apalagi jadi pemimpin. Ya, jadi dia pasti akan lebih cepat tidur. Saya dulu salah. Saya marah, malah saya cubit suami saya. Saya bilang apa? Tidur, belum selesai cerita. Akhirnya tambah marah. Maka biarkan saja dia tidur. Dan ingat ibu, pada saat ibu saat itu belum sempat merapikan ruang tamu misalnya, belum sempat merapikan ruang makan, belum sempat merapikan dapur, tolong rapikan kamar tidur duluan. Terutama tempat tidur. Ya. Karena bapak-bapak itu laki-laki, kalau Islam makanya dikatakan seorang istri yang menolak ajakan suaminya yang tidak ada halangan, malaikat melaknat kita sampai subuh. Padahal kita tahu malaikat tidak ada nafsunya Allah kasih. Itu saja melaknat kita. Saya baru tahu tahun 2006, oh karena Allah ciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dan salah satunya pusat syahwat birahi. Tuh makanya. Ibu pernah tengah malam dibangunkan suami, Bu? Untuk apa? Hah? Sholat tahajud gituan. Sholat tahajud. Nanti setelah sholat tahajud dianjut lagi untuk ibadah hubungan intim suami istri. Kerjakan ibu, kerjakan. Itu memang tugas kita insya Allah. Ya. Bahkan saya sudah hafal itu. Cara membangunkan suami yang cuman sholat tahajud saja dengan sholat tahajud plus ibadah tertinggi suami. Udah tahu saya tuh gerakannya tuh. Sepak-sepak kakinya, sudah tahu saya tuh. Makanya sebelum bangun saya udah tahu nih di sepak kaki, oh ada tambahan setelah sholat tahajud. Maka sebelum bangun saya berdoa dalam hati, ya Allah beri kekuatan ya Allah. Beri kekuatan dan kenikmatan ya Allah. Harus minta memang. Harus minta. Supaya Allah beri kekuatan. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu merasa kamu enak, udah tidur duluan. Aku baru juga tidur. Kan kita begitu ya Bu. Karena perempuan itu sering julid. Jutek kok. Saking juteknya ada kol-kolanya. Paham ya Bu? Mengerti ya Bu? Masya Allah. 4 itu saja kita hafal, kita kuasai dan kita kerjakan. Allahu Akbar. Itu suami, kalau suami itu lurus, waras, tidak ada penyakit yang sejak mentalnya dari itu, nggak bakal dia tinggalkan istrinya. Ingat 4. Pusat menjaga keamanan. 2. Pusat makan. 3. Pusat. 4. Pusat syahwat birahi. Hafalkan itu, Masya Allah. Masya Allah. Ya, paham ya? Makanya banyak fenomena di rumah tangga. Kalau istri yang ditinggal suami berpulang misalnya meninggal, jarang istri cepat menikah lagi. Karena hipotalamus perempuan kecil. Laki-laki ada 2 fenomenanya. Kalau istrinya cepat meninggal, duluan meninggal, setahun atau 2 tahun dia menyusul,